Shalom Bapak Ibu Saudari yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang sekali lagi di Sabda bagi Anda. Bersama saya Pendeta Marcel Kanon. Dan kami bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan tetap memberikan kesempatan kepada kita untuk belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini kita akan fokus kepada apa yang kami sudah mulai mempelajari selama minggu ini. Mengenai hiduplah. Bagaimana kita harus hidup. Kita harus sadar bahwa firman Tuhan mengajar kepada kita dengan jelas bagaimana kita harus hidup. Kita sadar dan kita sudah dengar beberapa hari ini bahwa kita yang pertama harus hidup di dalam kasih. Kita harus mengasihi Tuhan, mengasihi sesamanya, bahkan kita harus belajar untuk benar-benar mengasihi musuh. Yang kedua yang kita sudah pelajari adalah kita harus hidup dalam terang. Ya, kita dalam Yesaya 60 dikatakan begini, bangkitlah, ya, karena dan bersinarlah, bangkitlah dan jadilah terang. Bangkitlah dan izinkan terang Tuhan berada di dalam engkau supaya engkau menunjukkan terang itu kepada yang lain. Dan kemarin kita sudah dengar mengenai bagaimana kita hidup, ya hidup menjadi seorang arif, menjadi seorang bijaksana, memiliki hikmat dari Tuhan. Saya sudah bilang hikmat Tuhan, marifatnya Tuhan beda dengan hikmatnya dunia. Saya nggak bahas tentang pengetahuan, ya, pengertian sesuai dengan dunia. Tetapi yang saya bahas adalah pengetahuan tentang kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus belajar untuk mendengarkan Tuhan yang bicara. Seperti saya duduk ini, saya manusia biasa. Ya, walaupun saya pendeta, saya sudah melayani cukup lama, ya, itu bukan artinya bahwa saya Superman, bahwa saya orang yang dahsyat, orang yang luar biasa. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya menjadi manusia biasa saja. Tetapi satu hal yang saya belajar, yaitu untuk saya harus masuk di dalam firman Tuhan dan izinkan Tuhan Yesus bicara ke dalam hati saya melalui Roh Kudus. Dan semakin banyak saya belajar, semakin saya sadar, saya masih mengerti banyak hal yang sangat amat kurang. Banyak hal yang saya masih belum ngerti. Pengertian saya masih kurang. Tiap hari ada sesuatu yang baru Tuhan tunjukkan. Makanya saya arahkan Anda untuk serius mendengar Tuhan berfirman melalui Roh Kudus. Nah, hari ini kita sudah sampai kepada hal yang keempat. Dan itu disampaikan di dalam firman Tuhan dengan luar biasa. Di dalam Efesus 4 ayat 3. Ya, di mana kita disampaikan untuk tetap hidup dalam kesatuan. Memiliki kesatuan yang Tuhan sudah berikan. Ya, kita dapat membaca dari Efesus pasal yang keempat, ayat 4-6. Bahwa cuma ada satu tubuh. Cuma ada satu roh. Ada satu pengharapan. Ada satu Tuhan. Ada satu iman. Ada satu baptisan. Ada satu Allah. Ada satu Bapa. Ya. Kita lihat bagaimana ini satu. Pada satu ketika Yesus berdoa buat umatnya. Dan dia berdoa begini, Bapa, jadikan mereka menjadi satu. Sama seperti engkau dan aku adalah satu. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Perpecahan itu bukan diingini oleh Tuhan. Justru di hari-hari ini
Tuhan mau bahwa kita benar-benar mengalami satu kesatuan. Saling mendukung, saling menguatkan, saling menolong, saling mendoakan, saling membawa satu sama yang lain kepada Tuhan. Harus ada kesatuannya. Enggak peduli Anda ada di Indonesia, atau Anda ada di Belanda, Anda ada di Selandia Baru, Anda ada di mana Anda berada. Tetapi sebagai seseorang seiman, seorang yang percaya kepada Yesus Kristus, mari kita belajar untuk benar-benar hidup dalam satu kesatuan yang tidak dapat diputuskan. Ya, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus itu menjadi satu. 3 bagian tetapi satu. Ada satu kesatuan yang mereka miliki. Yang mereka yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus ingin memberikan kepada Anda dan saya. Supaya kami akan memiliki kesatuan. Supaya seluruh dunia boleh tahu bahwa ada satu tubuh Kristus. Di dalam 1 Korintus 12, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-26, itu ada penjelasan tentang tubuh. Bagaimana tubuh punya anggota yang berbeda-beda. Ada tangan, ada kaki, ada telinga, ada mata, ada hidung, ada mulut. Dan semua berfungsi sesuai dengan panggilan mereka. Ya, coba kalau Anda mau masukkan makanan di dalam hidung, kasihan deh. Ya, bayangkan berusaha masukkan ya kentang goreng di dalam hidungnya. Ya, kadang-kadang anak kecil lakukan dan akhirnya sulit untuk dikeluarkan, harus ke dokter, biar dokter yang ambil dan segala macam. Ya, karena hidung tidak dibuat, tidak diciptakan untuk menerima makanan. Makanan keras, daging, apalagi daging, steak. Wow, bisa nggak bisa. Jadi fungsinya daripada hidung untuk bau. Fungsi daripada telinga itu dengar. Fungsi untuk tangannya bergerak, pegang kelas bila perlu. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Sebagaimana tubuh ini punya fungsi yang berbeda. Karena ada bagian yang berbeda-beda. Ada perut, ada jantung, ada liver, ada hati. Ya, ada darah, macam-macam hal yang ada di dalam tubuh ini. Dan semua tahu fungsinya. Begitu juga di dalam tubuh Kristus. Mungkin Anda bukan pendeta. Mungkin Anda cuma pendoa syafaat. Dahsyat, man. Kita butuh pendoa syafaat hari ini. Karena kita sadar bahwa dunia semakin gelap. Dan banyak orang sudah dibutakan oleh iblis. Sudah tidak mengerti apa yang harus dialami, apa yang harus dilewati. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau Anda menjadi accountant, keren. Asal itu benar-benar panggilan Anda. Ya, dan Anda berfungsi sesuai dengan panggilannya. Kalau Anda menjadi penginjil, ayo berfungsi sebagai penginjil. Jangan mengharapkan untuk jadi nabi. Mengharapkan apa yang Tuhan sudah sediakan bagi Anda. Jangan menjadi orang rakus, maunya semuanya. Mau jadi pendeta, iya. Mau jadi penginjil, iya. Mau jadi nabi, iya. Mau jadi usher, iya. Mau jadi pemain musik, iya. Mau jadi apa, iya. Semua iya. Saudara perhatikan kalau seluruh tubuh saya, ya, cuma ada satu bagian, ya, itu apa? Monster. Makanya kalau kita di dalam tubuh Kristus ada satu orang mau melakukan semua menjadi monster. Mari hari ini belajar untuk benar-benar berbalik dan mengerti kebenaran firman Tuhan. Di mana Tuhan berkata, hiduplah menjadi satu. Ya, satu kesatuan. Itu yang Tuhan minta daripada Anda dan saya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa atas kasih-Mu, atas pertolongan yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Dan saat ini hamba berdoa Tuhan, supaya Engkau bergerak lebih lagi.
supaya nama-Mu lebih lagi dimuliakan Tuhan. Hari ini kami sudah dengar tentang kesatuan. Tubuhnya cuma satu. Nggak ada tubuhnya yang banyak. Tubuhnya Kristus cuma satu. Tujuannya melakukan kehendak Bapa yang di surga. Melakukan apa yang Bapa mau. Yesus itu satu. Dan ia memiliki satu kesatuan dengan Bapa di surga. Yesus tidak pernah melakukan sesuatu pun tanpa dia terima daripada Bapanya. Pada hari ini Tuhan, hamba berdoa. Biar kami semua menjadi satu. Dimanapun kami berada Tuhan. Supaya benar-benar kemuliaan-Mu Tuhan nyata. Manusia akan melihat ada satu tubuh Kristus di bumi ini. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa Tuhan, satukan kami. Ikat kami dengan tali kasih-Nya Tuhan. Biar bersama-sama kami dapat melakukan segala hal yang besar yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. I pray, saya berdoa biar Anda benar-benar diberkati. Dan Tuhan terus berkarya dalam seluruh aspek kehidupan engkau. Memiliki sukacita. Ya, maju terus bersama Tuhan. Mengalami Yesus di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Mari kita menjadi satu. Seperti Bapa dan Anak menjadi satu. Tuhan Yesus memberkati.